Shalom Elohim, para kekasih Yesus Kristus. Selamat pagi, kita telah melewati satu tahap dari kehidupan kita, yakni malam yang gelap, di mana Tuhan menyertai kita, sehingga kita diberikan kesegaran. Kesegaran jasmani tentu kita sudah miliki, tapi yang paling penting adalah kesegaran rohani. Karena dengan kesegaran rohani, kita boleh menapaki kehidupan ini, sekalipun menghadapi banyak tantangan. Kita selalu disegarkan, bahkan dimenangkan kalau kita mendengar suara Tuhan sebagai seorang murid yang mempertajam pendengaran setiap pagi. Majelis Jemaat GKP Rawamangun menyapa kita dengan tim multimedia melalui tema renungan bagi seksi pria, karena biasanya seksi pria mengambil bagian dalam PA setiap hari Jumat, tapi berhubung karena masalah pandemi COVID-19 kita belum dapat mengadakan PA, maka kami bawakan materi atau tema itu menjadi percakapan kita malam ini, yakni bagaimana mengikut Yesus. Kami yakinkan kalau saudara telah berdoa dan membaca Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai 35, sehingga kita boleh lebih ringan, lebih memahami isi yang tertuang di dalamnya. Di ayat yang ke-25 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Ada banyak di sekitar Kristus. Tapi sebagaimana Yesus tahu, karena dia bukan hanya melihat wajah orang, tapi melalui wajah, melalui mata orang, dia boleh menembus sampai ke hatinya. Motivasi apa yang ada di dalamnya untuk mengikut Kristus. Ada orang yang mengikut Kristus hanya ikut-ikutan karena banyak orang. Ada banyak orang mengikut Kristus karena merasakan berkat, karena mereka disembuhkan atau melihat kesembuhan. Ada banyak orang mengikut Kristus karena memang ingin seperti Kristus, gagah-gagahan. Kalau nanti aku jadi muridnya, aku bisa membuat seperti itu dan lain sebagainya. Atau ada orang mengikut Kristus karena dia menunggu bahwa Kristus itu nanti satu saat akan memerdekakan Israel. Tentu mereka akan menjadi para pejabat. Ya, pemikiran seperti itu ada di antara para murid-murid Yesus. Sampai pada hari-hari tertentu akan kita lihat satu saat di Alkitab. Oleh karena itu Yesus mengingatkan mereka bahwa mengikut Kristus, mengikut sama seperti mengikut Allah. Kalau mengikut Allah, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Di Ulangan yang ke-6, ayat yang ke-5. Sama dengan mengikut Kristus juga, kita harus menyisihkan semua yang menggayuti, mengikat pemikiran kita. Apa itu yang mengikat pikiran kita? Salah satu di antaranya masalah anggota keluarga. Masalah anak, masalah istri, masalah orang tua, masalah saudara. Yang kedua, kita melihat juga bagaimana banyak peristiwa yang boleh menggayuti pikiran kita. Maka semua itu harus kita diposisikan di posisi tertentu supaya kita boleh mengikut Kristus, sehingga kita boleh memandang masalah keluarga itu lagi tidak lagi dari pandangan kita, tapi menjadi melalui pandangan Kristus tentang rumah tangga. Tidak lagi pandangan kita tanpa Kristus tentang rumah tangga. Mengikut Kristus juga harus kita pertimbangkan masak-masak. Seperti diumpamakan, ada enggak seseorang yang membangun tugu, yang membangun menara, tanpa duduk, berunding, menghitung waktu, dana, manfaat, dan lain sebagainya. Sama seperti itu juga dengan mengikut Kristus. Seolah-olah dia mengingatkan kepada kita, kalau menurut pertimbanganmu mengikut Kristus itu tidak untung, ya jangan ikut. Jangan ikut. Karena itu keputusan. Nanti kita jadi kecewa. Kita paksa-paksakan mengikut Kristus, padahal kita nggak tahu apa untung ruginya. Oleh karena itu dibutuhkan juga pemahaman yang betul-betul akan mengintervensi pikiran kita. Itu sebabnya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Sehingga pembaharuan akal budi itu akan membawa kita ke dalam sebuah pertimbangan, kemudian keputusan untuk mengikut Kristus. Ya. Bahkan di bagian yang ketiga dikatakan juga bagaimana kita mempertimbangkan seperti seorang raja.
Seorang raja kalau pergi berperang dihitung dulu. Apa yang dihitung? Ya dihitung tentaranya, dihitung tentara lawan, dihitung peralatannya. Kalau memang dia tidak beruntung di dalam pertempuran itu, akan diutus lagi apa? Diplomasi untuk berunding. Karena kalau dia bertempur, dia kalah, dia akan mati. Itu raja yang punya pertimbangan. Ya, dia melihat pertempuran itu bukan hanya emosi, bukan hanya keinginan, tapi harus juga dengan pemikiran bagaimana segala sesuatunya ditentukan dengan tenang, dengan hikmat. Kalau raja ini mempertimbangkan segala sesuatunya karena itu menyangkut soal hidup mati, maka kita juga demikian, mengikut Yesus dalam masalah hidup mati. Karena barang siapa yang tidak menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, maka dia juga akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa yang menyerahkan nyawanya demi Tuhan, mereka-mereka itulah yang mendapat kehidupan yang kekal. Jadi mengikut Yesus bukan hanya ikut-ikutan, mengikut Yesus bukan karena kita dibawa oleh orang tua kita, terima kasih kepada orang tua kita, tapi mengikut Yesus harus datang dari hati kita yang paling dalam, melalui pertimbangan yang dalam, dan pertimbangan itulah yang akan kita diskusikan dengan keluarga kita, sehingga semua anggota keluarga kita memiliki pemahaman, keputusan, tentu juga menjadi pengambil langkah yang terdepan bagi mengikut Yesus. Shalom.